Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoharwan Bucidarto, S.Hub NPD. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mulai mengajar di Universitas Sriwijaya Madura sejak tahun 2022 dan keahlian saya adalah mata kuliah semantik. Mata kuliah semantik adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa PPSI yang ada di semester 5. Kode dari mata kuliah semantik adalah PBI 315. Mata kuliah semantik adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, atau representasi lain. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik. CPNK yang dibebankan pada mata kuliah semantik ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu membuktikan orisinalitas karya ilmiah tentang permasalahan semantik bahasa Indonesia yang berlandaskan etika keilmuan. CPNK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis aspek-aspek semantik untuk pengajaran kaidah bahasa Indonesia di sekolah tingkat menengah. CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu menanggapi secara kritis perubahan makna dalam aspek semantik untuk pengembangan wawasan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendesain artikel ilmiah yang berisi tentang permasalahan semantik bahasa Indonesia. Materi-materi yang akan diberikan dalam mata kuliah semantik meliputi pengertian, jenis manfaat semantik, tanda, lambang, konsep, dan definisi dalam semantik. Ada juga penanaman dan pendefinisian dalam semantik, jenis makna, relasi makna, medan makna, komponen makna, perubahan makna dalam semantik, serta kategori makna leksikal. Buku referensi yang akan saya bawakan adalah milik Ramlan tahun 2012, Semantik Sebuah Tinjauan Deskriptif. Kemudian saya juga menerbitkan buku Semantik Perubahan Makna yang saya tulis sendiri dan saya terbitkan di tahun 2024. Untuk penilaian dari mata kuliah semantik ini yaitu berupa penugasan, yaitu pembuatan makalah dan presentasi kelompok. Begitu juga dengan tugas tulis, yaitu menelaah faktor penyebab perubahan bentuk kata sebagai gejala bahasa, kemudian pembuatan makalah, dan diakhiri dengan pembuatan artikel ilmiah tentang permasalahan semantik bahasa Indonesia. Berikut adalah cuplikan video dari mata kuliah semantik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Apa kabar? Baik, Pak. Kamu sudah makan? Sudah semua ya. Sudah. Baik, kita langsung saja ke pertemuan kita. Yang sekarang kita akan membahas mengenai jenis makna, ya, yaitu makna idiomatikal dan peribahasa. Ada yang sudah pernah mendengar makna idiomatikal ataupun peribahasa? Sudah. Apa misalnya? Contohnya makna dari idiom penuh itu kambing kita itu apa yang salah-salah Kambing kita. Ada lagi mungkin dari kaki tangan. kaki tangan. Oke. Kalau yang peribahasa pernah mendengar nggak yang peribahasa itu? Apa Mbak Tuti? Ada udang di kali batu ya. Oke. Ada lagi mungkin peribahasa yang sangat populer begitu? Lebih bisa pasak daripada dia. Besar pasak daripada dia. Artinya tahu? Tahu. Apa kalau besar pasak daripada dia? Lebih banyak mulut daripada pemasukan. Bagus. Oke. Baik. Nah, capaian pembelajaran kita yaitu kita akan menelaah jenis makna dan relasi makna dalam semantik. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita fokus membahas mengenai jenis makna, gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya utarakan tadi, ada yang namanya idiom. Ya, kita mulai dari yang makna idiomatikal dulu.
Jadi makna idiom itu adalah frasa atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan berbeda dari makna harfiah kata-kata penyusunnya. Jadi ketika kita menggabung kata, ya, kemudian kita satukan, itu maknanya tidak secara leksikal itu sama dengan kata yang digabung, tetapi dia memiliki makna yang beda. Contoh tadi yang disebutkan oleh Benny, kaki, tangan. Ya, bukan berarti saya butuh kaki tangan, bukan berarti saya butuh kaki dan tangan, tetapi dia merupakan gabungan, begitu ya. Artinya apa kaki tangan? Ada yang tahu? Orang Ya, bawahan atau pembantu bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, makna idiom ini ada yang idiom penuh. Misalnya apa idiom penuh? Ya, idiom penuh ini maksudnya ya dua kata ya itu digabung dan itu maknanya benar-benar beda dengan makna yang diinginkan, maksudnya yang sekarang. Misalnya tadi yang sudah disebutkan ya, meja hijau, artinya kan pengadilan ya. Jadi dia digabungkan, dia membentuk makna baru. Kambing hitam, ya, kambing hitam bukan kambing yang berwarna hitam, tetapi dia adalah kesalahan. Saya misalnya menjadikan kambing hitam, ya, artinya saya menjadikan korban, begitu ya. Oke. Nah sekarang kalau idiom sebagian, ya, ini berbeda dengan yang idiom penuh. Kalau idiom penuh tadi dua kata digabung, maknanya benar-benar lepas. Tetapi kalau yang sebagian, dia masih ada kaitannya. Contohnya apa? Daftar hitam. Misalnya, bagus masuk daftar hitam orang-orang yang boleh masuk ke Malaysia misalnya. Pernah ke Malaysia? belum pernah Pak. Pernah menjadi daftar hitam di suatu kelompok tertentu? Kos. Jadi daftar hitam. Karena apa? Daftar hitam, misalnya kamu tidak boleh masuk ini, kamu adalah apa? Daftar hitam untuk masuk organisasi ini, gitu ya. Artinya apa? Daftar hitam itu orang-orang yang mencurigai atau mungkin di tugas itu kan bahasa Inggris ya, apa yang dicegah atau dilarang, dilarang. Itu ya. Contoh apalagi anak emas. Kira-kira mana yang masih berkaitan? Anak ya. Terus yang tidak berkaitan? Emas gitu ya. Jadi idiom sebagian itu seperti itu. Nah sekarang kita pergi ke berdasarkan pembentuknya. Jadi idiom itu ada 7 ya. Nah, silahkan coba masnya dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, nomor 7 saja ya. Kira-kira apa contohnya? Ya, contohnya dari idiom yang terdiri dari misalnya bagian tubuh. Coba sekalian diskusikan diri sendiri ya, pribadi ya. Coba beri contoh masing-masing. Siap? Siap. Oke, saya beri waktu 1 menit cukup ya? Cukup. Silakan. Boleh tanya temannya, boleh berdiskusi dengan temannya jika mau, begitu ya. Baik, kita mulai dari kamu, silakan baca dulu, kemudian kasih contohnya apa kira-kira. Satu idiom yang terdiri dari bagian tubuh yaitu tangan kanan atau orang kepercayaan. Oke, tangan kanan. Mana yang dari bagian tubuh? Tangan ya. Jadi ada beberapa bagian tubuh kita yang biasanya itu digunakan sebagai idiom. Tapi ingat, dia tidak bermakna secara leksikal, tapi bermakna idiom. Kalau kamu Dimas, Idiom yang terdiri dari kata indra. apa misalnya? Silat lidah. Bersilat lidah, boleh. Apa maknanya bersilat lidah? Maknanya orang yang suka memainkan kata. Kata atau berbohong gitu Pak. Bersilat Pandai lidah. berbohong. Oke.
Oke, ya. Ada lagi yang bisa memberikan contoh kalau yang kata Indra? Mata. Mata keranjang. Apa artinya mata keranjang? Iya, mata yang suka belanja gitu kan? Apa mata keranjang? Mesur. Iya, dia suka ngeliatin yang itu ya. Benny, nomor 3. Idiom nama warna, contoh hitam atas putih. Hitam atas putih, maksudnya gimana? Seperti apa kalau ada tanda Hitam di tangan atas putih. Ya, hitam Oh, atas ya, putih. oke. Ya. Ada lagi yang pakai warna bangsawan itu apa? Darah biru. Darah biru ya. Ya. Dia kan juga idiom. Oke, nah, sekarang nomor 4, Muhammad. Untuk yang bikin langkah mendalam itu bulan-bulanan Pak. Bulan-bulanan. Iya. Oke, artinya apa? Ya, artinya itu menjadi sasaran. Oke. Jadi bintang kelas. Iya. Muhammad adalah bintang kelas di kelas ini. Ya, artinya apa bintang kelas itu? Juara. Primadona. Ya, dia adalah primadona dalam artian akademis ya. Akademis, ya. Oke, apakah pantas kira-kira Mas Muhammad jadi bintang kelas? Pantas. Oke, pantas. Nah, sekarang nomor 5. Yang binatang dari kambing hitam tadi juga bisa Pak. Bisa, apalagi yang kan hewan banyak ya. Iya banyak. Kalau misalkan kita Kelinci mau percobaan Pak. kelinci percobaan boleh. Otak, Udah. ya, itu kan nama hewan ya, dan sebagainya. Oke, nah kita belum membahas yang ini. Apa yang belum dibahas? Nomor 6 dan 7. Nah itu akan jadi PR ya ke teman-teman semua. Jadi tolong cari idiom yang bagian tumbuhan dan idiom yang terbentuk dari kelas kata yang ada di majalah. Ya, jadi majalahnya di bawah. Ya, jadi misalnya Anda suka baca majalah Tempo, majalah Bobo, ya, itu buat anak-anak ya. Ya. Tapi kalau kalian menemukan ada idiom yang menggunakan itu, silakan dibawa. Kemudian nanti kita bahas apa artinya, begitu ya. Ya. Oke, baik. Nah, itu tadi yang idiom ya. Kalau benda alam seperti ini, begitu ya. Bintang kelas, matahari kembar apa? Maksudnya matahari kembar? Ada yang tahu? Tahunya serangan pas jalan Pak. Serangan fajar. Kamu suka menyerang fajar. Oke, kalau matahari kembar apa? Di negeri ini tidak boleh ada matahari kembar. Dua Ya, pemimpin. dua pemimpin. Maksudnya matahari kembar itu ya pemimpin itu harus satu, nggak boleh ada matahari kembar. Itu maksudnya begitu ya. Oke, nah sekarang tadi kita sudah banyak membahas tentang peribahasa. Idiom ya. Sekarang kita beralih ke peribahasa. Nah ini ada banyak definisi peribahasa. Coba Mbak Luki dibaca. Peribahasa menurut Korwat dan Bunda dalam tarikan tahun 2009 halaman 148 berpendapat bahwa peribahasa adalah kalimat atau kelompok kata yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan suatu maksud tertentu. Oke, jadi peribahasa itu ya dia kumpulan kata, tidak hanya dua ya. Jadi dia kumpulan dari banyak kata yang dia biasanya mengiaskan atau punya maksud tertentu. Misalnya ya, di sini jenis peribahasa itu ada 3 dulu. Ya, menurut Tarigan itu ada 3. Yang pertama pepatah, yang kedua perumpamaan, dan yang ketiga adalah ungkapan. Oke, kita mulai dari yang pepatah dulu. Nah, kalau pepatah ini maksudnya apa? Dia mengandung nasihat. Jadi ketika kita baca peribahasa itu pasti ada niat baiknya, ya, nasihatnya. Misalnya apa? Sini ya, arang habis besi tak impal, kerugian banyak maksud tidak tersampaikan. Ya, mungkin teman-teman baru dengar begitu ya. Kemudian utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Maksudnya bagaimana? Bintang kelas kita, silakan, apa maksudnya?
utang material bisa dibayar dengan bunga. Untuk yang langsung dari utang bulan dapat dibayar. Kira-kira apa nasihat yang bisa kamu ambil dari itu? Apa kira-kira? Kira-kira itu seperti Kebaikan orang itu pasti ya, Pak. dikenang ya. Jadi kalau saya misalnya punya utang sama Muhammad, saya utang 100.000, ya saya bayar 100.000 begitu ya, lunas begitu ya. Tapi misalnya saya pernah menolong dia saat kecelakaan ya, misalnya saya bawa dia ke rumah sakit. Misalkan tidak ada orang selain saya yang menolong. Kalau misalkan tidak ada saya, mungkin itu gitu ya. Itu yang buruk terjadi. Bagaimana Muhammad bisa membalas kebaikan saya, kan nggak mungkin. Ya, itu dibawa sampai mati. Begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua apa? Perumpamaan. Nah, kalau perumpamaan ini biasanya menggunakan kata bagai, seperti apa lagi? Laksana, kemudian sebab dan sebagainya sudah ya. Oke, misalnya bagai air di daun talas. Nah, coba didiskusikan dengan temannya. Seperti air di dalam kolam. Apa maksudnya? Ya, orang yang tenang. Nah, sekarang coba cari ya satu perumpamaan, saya yakin mungkin berpasangan begitu ya. Satu saja yang menggunakan kata bak, laksana, bagaikan, seperti. Kemudian kira-kira apa ya maksud dari peribahasa itu? Gitu ya. Coba 2, 1. Oke, ini cukup ya. Oke, silakan coba kasih satu peribahasa lalu jelaskan apa maknanya, begitu ya. Oke, kelompoknya Dimas. Ya, Apa? bagaikan di ujung tanduk. Bagaikan di ujung tanduk. Ya, pasti sudah pernah dengar ya. Ya. Bagaikan di ujung tanduk. Apa maksud dari itu, Mas? Maksudnya seseorang sedang mengalami kesulitan. Seorang sedang mengalami kesulitan atau malah bahaya begitu ya, lebih tepatnya begitu. Baik, luar biasa ya. Bagaikan di ujung tanduk, telur di ujung tanduk ya, mohon maaf. Ya. Bagaikan telur di ujung tanduk ya. Oke. Kalau kelompoknya Benny sama Muhammad apa? Bagaikan di balik batu. Bagaikan udang di balik batu. Oh, ada bagaikan. Kucing dan anjing pernah dengar? Bagaikan kucing dan anjing. Apa maksudnya? Tak pernah akur, Bapak. Tidak pernah akur. Kenapa kita mengibaratkan kucing dengan anjing? Coba, Mas Ben. Karena kucing ketika ketemu anjing itu pasti bermusuhan, Bapak. Berantem gitu ya. Jadi mengibaratkan relasi antara kucing dan anjing. Baik. Kalau kelompoknya Bagus sama Mbak Lucy apa? Seperti api dalam sekam, Pak. Seperti api dalam sekam. Ya. Apa itu maksudnya? Kejahatan yang berlaku dengan diam-diam. Kejahatan yang berlaku dengan diam-diam. Karena apinya di itu ya, dia tersembunyi begitulah ya istilahnya. Oke. Masnya apa? Laksana burung dalam sangkar. Laksana burung dalam sangkar ya, sering ya. Ada lagunya tuh. Apa itu lagu? Wahai kau burung dalam sangkar ya. Oh ya. Apa maksudnya? Seseorang yang terikat oleh keadaan intinya terbatasi gitu, dalam suatu kondisi. Isolasi. Iya. Kamu pernah menjadi burung dalam sangkar? Enggak sih, Pak, tapi ada teman saya. Oh, kenapa? Sensitif. Oh, mungkin habis putus gitu ya. Iya, Ekonomi, Oke. Pak. Ini yang kedua ya. Jadi untuk yang perumpamaan itu gampang sekali ya menggunakan kata eksplisit seperti ini ya. Oke. Yang ketiga itu adalah ungkapan. Nah, ungkapan ini biasanya ada kiasan ya. Perkataan atau kelompok
kata yang menyatakan suatu hal dengan makna kiasan. Misalnya ada udang di balik batu. Nah, udang di balik batu ini kan memang nggak nyambung ya dengan batu gitu ya. Iya, karena udah Beda dengan bagaikan anjing dan kucing. Itu kan masih bisa ada relasinya. Tetapi ini itu hanya kiasan saja. Ya. Apa maksudnya ada udang di balik batu? ada maksud tersendiri. Ya. Kira-kira apa persamaannya? Persamaan peribahasa ada yang sama? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Oke, bagaikan serigala berbulu domba. Itu pakai bagaikan ya, perumpamaan ya. Nah, itu kan masih ada hubungannya ya. Iya sih. Nah, kan serigala tapi bulunya kayak domba. Yang mungkin ini ya masih sama lah ya. Tapi ini nggak ada kaitannya, ada udang di balik batu. Ya, apa maksudnya ada udang di balik batu? Ada maksud tersembunyi. Ada asap, pasti ada Api. sama seperti itu ya. Oh ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian ya. Silakan kalian cari satu peribahasa yang mengungkapkan ini nasihat yang penting untuk saya saat ini. Coba cari, boleh ambil HP-nya atau gawainya. Kalian cari satu saja peribahasa, kemudian kira-kira nasihat yang terkandung dalam peribahasa yang saya cari ini sesuai untuk nasihat saya kali ini dan jelaskan kenapa, gitu ya. Pasti banyak, ya. Bagus sepertinya sudah menemukan ya. Iya Pak. Apa itu bagus? Coba dibaca dulu. Berdiri bagus, berdiri coba. Merakit-rakit ke bulu, bersenang-senang, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, silakan duduk dan jelaskan kenapa peribahasa itu menggambarkan dirimu yang sekarang. Karena peribahasa tersebut memiliki makna sadarilah bahwa lelahnya perjuangan hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk kemudahan masa depan. Kamu bekerja keras apa akhir-akhir ini? Kebetulan kemarin itu banyak tugas dari mata kuliah lain dan saya merasa optimis pada bisa mengerjakan sampai selesai. Gitu ya. Sekarang kamu berenang-renang ke tepian atau sedang bersenang-senang ini? Alhamdulillah sudah bersenang-senang. Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau menceritakan? Apa? Siapa yang bersedia untuk menceritakan? Saya Pak, Iya, Dimas. Apa Dimas? kalau perkelas saya cocok untuk kehidupan saya saat ini sepertinya tong kosong dari dunia. Tong kosong nyari dunia. Oke. Coba kira-kira apa ya hubungannya dengan Mas Dimas hari ini ya? Kenapa? Karena akhir ini saya merasa terlalu banyak berbicara tapi tidak ada isinya. Oh gitu. Ya luar biasa ya. Jadi mengingatkan kalau nggak usah hanya ngomong gitu. Iya. Ada lagi? Saya Oke, Benny. Apa Ben? untuk saya yaitu ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut, sering kita dengar ya. Iya. Oke. Kamu gulanya atau semutnya? Ya, sebut manis. Oke. Oke, jelaskan kenapa? Karena jika ada sesuatu yang menguntungkan pasti banyak orang yang tertarik. Sedangkan untuk kaitannya dengan kehidupan saya akhir-akhir ini tuh saya banyak mungkin permintaan dari orang-orang yang ingin dibantu atau apa. Jadi saya melihat peluang itu sebagai oh ini bisa untuk apa namanya membantu orang seperti itu loh Pak. Itu mencari kesempatan. Iya. Dalam kesempitan. Iya, betul Pak. Kurang lebih cocok seperti Kurang itu. lebih. Kayaknya gitu. Kalau bisa jangan kesempatan dalam kesempitan, tapi kesempatan dalam semuanya begitu ya. Oke. Baik. Sekarang kita quiz
Nah ini saya ada pertanyaan, nanti silakan jawab kira-kira apa ya. Oke. Ada dari kamu Mas? Iya. Dibaca, kemudian apa? Gabungan kata yang memiliki makna khusus dan berbeda dari makna harfiah kata-kata penyusunnya disebut C Bapak, makna idiomatikal. Kenapa? Karena mana Kenapa? Karena idiomatikal itu memang punya makna khusus yang berbeda dengan makna leksikalnya. Gitu ya. Oke, baik. Terakhir begitu ya. Nomor selanjutnya, coba kamu Mas. Frasa panjang tangan termasuk jenis idiom. Yang mana? Jawabannya C Pak. Idiom yang terdiri dari bagian tubuh. Bagian tubuh ya, mana yang bagian tubuh? Bagian tangan. Tangan. Oke, baik. Bagus siapa artinya panjang tangan Mas? Panjang tangan itu artinya suka mencuri Pak. Suka mencuri ya. Apakah kamu panjang tangan? Tidak. Tidak ya. Semoga saja tidak gitu ya. Baik, sekarang yang terakhir saya akan berikan tugas ya. Tadi tugas yang pertama apa? Dari Idiom tadi, idiom yang dari majalah ya. Terserah majalah kalian apa ya, mau majalah ekonomi, ya majalah Tempo, ya terserah. Yang penting ada idiomnya. Ya, silakan nanti di garis bawah atau di highlight begitu ya. Kemudian nanti kita akan membahas apa arti dari idiom itu. Kemudian tugas yang kedua terkait dengan peribahasa. Silakan kalian cari ya 5 peribahasa yang punya nasihat yang paling baik. Tadi kan sudah milih satu begitu ya. Ya. Kemudian nanti kita bahas kenapa peribahasa itu menjadi yang terbaik. Ya. Sudah jelas? Sudah. Oh ya, ada pertanyaan ya? Saya buka sesi pertanyaan. Ditanya Pak. Iya, Muhammad silakan. Ya Pak. Sebetulnya apa perbedaan kias dengan idiom? Perbedaan makna kias dengan makna idiom. Oke, ada yang mau jawab? Ini bagus pertanyaannya. Apa ya bedanya makna idiom dengan makna kias? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Jadi misalnya begini, kalau yang idiom itu kan terdiri dari gabungan kata. Misalnya panjang tangan tadi yang barusan kita bahas. Artinya apa? Suka mencuri. Suka mencuri. Tetapi kalau makna kias itu sesuai dengan subjektivitas orang. Misalnya ya, tidak tahu pikiran saya sekarang lagi panas. Nah orang mau mentafsirkan panas itu kan beda-beda. Panas karena mungkin dia pekerjaannya menumpuk atau mungkin ada masalah dengan orang. Nah itu kan tafsirnya beda-beda. Nah itu namanya makna kias. Kalau makna idiom itu pasti maknanya ini, panjang tangan ya ini, meskipun dia beda dengan makna leksikalnya, tetapi dia punya makna sendiri. Begitu ya, tidak bisa dirubah. Begitu ya. Bapak mau bertanya Bapak? Ya silakan. Kalau seperti itu berarti kalau kayak ringan tangan kan bisa diartikan ada yang suka memberi sama gampang memukul. Ringan tangan. Iya. Siapa yang memaknai suka memukul? Kebanyakan sih saya lihatnya gitu. Oh begitu ya. Dengarnya maksudnya? Ya baik, begini, kalau ringan tangan itu kan memang sudah ada pakemnya, idiom begitu ya. Jadi dia suka memberi ringan tangan. Kalau memang dia menafsirkan ringan tangan itu sesuai dengan apa tafsirannya dia, berarti dia mungkin makna kias. Tetapi itu tidak populer begitu. Mungkin bisa saja dia menggunakan ringan tangan untuk puisinya dia, ya kan? Bisa. Misalnya suamiku sangat ringan tangan. Tapi kita bisa tahu maknanya ringan tangan suka memukul kalau biasanya di bait selanjutnya hingga titik merah jelas. Ya. Berarti kita itu makna kias nih, karena dia berbeda dengan makna idiomnya. Harusnya kan ringan tangan suka memukul begitu. Ya. Baik, ada lagi? Sudah? Baik, jangan lupa tugasnya dikerjakan begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.